Apakah benar bahwa bunga kantil itu bisa menjadikan awet muda? Dan apakah benar juga bahwa bunga kantil bisa dipakai sebagai pemikat? Serta caranya bagaimana? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas soal kembang kantil. Apakah benar bahwa bunga kantil itu bisa menjadikan awet muda? Dan apakah benar juga bahwa bunga kantil bisa dipakai sebagai pemikat? Serta caranya bagaimana? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Kembang kantil atau bunga cempaka putih merupakan salah satu jenis bunga yang secara spiritual dianggap sakral. Bukan sekedar karena berbau wangi, tetapi karena wanginya ini mengandung khasiat tersendiri. Banyak yang meyakini bahwa wanginya kembang kantil merupakan aroma yang disukai makhluk halus. Bahkan dipercaya dapat menolak bala, termasuk untuk menghalau segala jenis santet kiriman, sekaligus menolak sawan. Sawan sendiri berkaitan dengan kehadiran makhluk gaib yang mengganggu, sehingga anak menjadi rewel dan panas badannya setelah mengunjungi pemakaman atau melayat orang meninggal. Inilah mengapa kembang kantil ditanam di pemakaman. Tujuannya agar makhluk gaib yang mungkin menghuni pemakaman tersebut tidak lantas ikut pulang bersama para pengantar jenazah, sehingga mencegah sawan itu tadi. Di luar fungsinya sebagai penolak bala, banyak juga yang percaya bahwa kembang kantil bisa menjadikan awet muda, yaitu dengan cara dimakan mentah. Sebagian dari Anda mungkin sudah pernah mendengar soal ini. Zaman dulu, memang ada keyakinan bahwa mereka yang memakan kembang kantil, penampilannya akan lebih awet muda, tetap cantik sampai tua. Tetapi kita perlu ingat, bahwa pada masanya, orang yang memakan mentah bunga kantil, umumnya adalah orang yang memang hidupnya teratur. Biasa berlaku prihatin, sering mendalami kebatinan, serta hidupnya pun tidak berlebihan. Jadi besar kemungkinan yang menjadikan awet muda bukan sekedar kembangnya saja, tetapi juga spiritualitasnya, kebiasaan hidupnya, dan kesehariannya yang sederhana. Dengan demikian, maka tinggal tersisa satu pertanyaan, yaitu apakah benar bahwa kembang kantil bisa dijadikan sarana pelet atau pengasihan? Jawabannya adalah benar. Kembang kantil memang sudah sejak lama digunakan sebagai sarana pemikat. Makanya bunga ini dijadikan hiasan pengantin, karena harapannya agar kedua mempelai bisa kumantil, alias lengket selamanya. Bahkan dikatakan bahwa pelet kembang kantil merupakan ilmu pemikat warisan Kanjeng Ratu Kidul yang diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi masyarakat Jawa. Bukan hanya agar orang yang dituju jadi lebih kasih, lebih mudah terpesona, tetapi juga agar yang bersangkutan lebih setia. Senantiasa teringat kepada Anda sebagaimana Anda selalu memikirkan orang ini. Lalu, caranya bagaimana? Apakah harus memakan bunga mentah juga? Ada cara yang lebih praktis untuk memikat seseorang dengan sarana kembang kantil. Tidak perlu makan kembang, tidak perlu puasa, dan tidak perlu wirid yang panjang. Caranya yaitu dengan menggunakan minyak pelet kantil. Minyak ini selain diracik dan diritualkan secara khusus, juga akan diselaraskan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Tujuannya adalah agar tuah minyak kantil hanya terpancar untuk Anda seorang. Kalaupun tanpa sengaja dipakai oleh orang lain, tidak masalah, sebab diselaraskannya atas nama Anda. Pemakaiannya pun sangat mudah. Boleh Anda jadikan wewangian selayaknya parfum, boleh juga Anda oleskan ke foto target yang Anda suka. Jika ingin agar orang yang bertatap muka jadi lebih mudah terpesona, boleh juga Anda oleskan minyak ini ke alis Anda, atau oleskan ke telapak tangan sebelum berjabat tangan atau bersalaman. Lebih lanjut, tentang cara memakai minyak pelet kantil ini, bisa Anda baca dalam panduan tertulisnya. Karena berupa minyak, maka sarana pemikat ini termasuk sangat praktis. Bebas pantangan, bebas efek samping, serta bebas resiko apapun. Bila Anda tertarik untuk mendapatkan minyak pelet kantil, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan minyak kantil. Sekiranya perlu, katakanlah Anda punya target khusus, alias ada seseorang yang ingin Anda pikat hatinya. Maka bisa sekalian minyak ini dibantu diritualkan dulu sesuai nama dan foto orang tersebut. Harapannya semoga berjodoh dan membawa kebahagiaan untuk seterusnya.
Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar apakah benar bahwa kembang kantil itu bisa dipakai untuk sarana pemikat dan awet muda. Semoga dapat memberikan sedikit wawasan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.